Agak nggak nyangka juga sih, crossover yang pede naruh tulisan Beijing segede ini, ternyata dipakainya enak juga. Meski relatif jadi crossover manis, kita bawa piknik tipis juga masih sanggup karena ground clearance-nya lumayan fleksibel. Dan ukurannya relatif besar buat ukuran crossover 5-seater. Yang agak surprise juga adalah handling mobil ini termasuk direct dan secara bersamaan comfort-nya dapet. Serta paling penting adalah tenaganya lebih dari cukup, yang effortless buat sebatas nanjak-nanjak atau mau lari. Apalagi transmisi di City 7 Speed-nya relatif nggak terlalu nyentak, masih halus dan sigap buat narik. Gak heran juga ya hasil tes akselerasinya dapat sekitar 9 detikan dan konsumsi bahan bakarnya saat di bawah jalur macet masih dapat 11-an km per liter, sementara kalau jalan kosong di 15-an km per liter. Fiturnya juga relatif komplit karena udah pakai panoramic sunroof. Udah gitu electric seat-nya ada di kursi driver, ada juga di kursi penumpang termasuk ventilated dan heated seat-nya. Fitur-fitur pendukungnya juga nggak mengecewakan lah. ADAS-nya tuh udah cukup lengkap termasuk dengan adaptive cruise control. Entertainment-nya juga oke meski memang nggak ada Android Auto atau Apple CarPlay, tapi ada aplikasi koneksi khusus bawaan mobil yang bisa mirroring. Juga bisa langsung connect Bluetooth dan langsung play Spotify atau YouTube dari gadget kita. Duduk di row kedua cukup nyaman karena emang dimensinya dia lebih panjang, makanya legroomnya masih banyak walaupun tinggi gue 170 cm. Udah gitu di sini masih ada armrest, jadi untuk numpang di belakang nggak kerasa kayak naik 5-seater yang compact gitu. Dan karena dimensinya relatif lebih besar dari crossover 5-seater, jadi otomatis ruang bagasinya juga jauh lebih besar lagi, sanggup masuk beberapa koper besar, dan tentunya buat hari-hari doang sih pasti terakomodir. Dan seperti biasa kita harus tes dulu nih bagasinya pas nutup, aman nggak? Aman, kembali lagi. Oh iya, ada juga fitur yang kepake buat para pelupa. Andai kita suka ninggalin mobil dan gak ngeh kacanya kebuka, selama kita ngantongin remote-nya dan jalan beberapa meter aja, otomatis pintunya ngunci sekaligus nutup semua sisi kaca yang kebuka termasuk panoramic sunroof. Dan kalau lagi lari-lari ke mobil karena hujan, selama remote-nya ngedeket, pop-up handle-nya juga langsung ngebuka. Praktis kan? Ketimbang line up baik lain, X55 ini boleh dibilang paling pas buat lifestyle kota atau short trip kayak gini. Jadi merek mobil yang di Cina punya saham besar Mercedes-Benz ini sip apa skip nih?